Kalau misalkan income aku tinggi gitu, apakah itu menjamin like I'll be free gitu dari debt? Ternyata masalah pinjaman itu bisa menyasar ke berbagai macam strata sosial, umur, gender, termasuk pendapatan. Kenapa sih sebenarnya Kak anak muda sekarang tuh suka banget sih pakai pay later nih? Sangat mungkin untuk bisa kita menyelesaikan pinjaman-pinjaman kita. Kok kayaknya serem amat sih minjem pay later, pinjaman? Nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Hai young people, selamat datang di PJI Insight, program podcast dari Prestasi Junior Indonesia. Aku Marisa dan ini adalah episode pertama kami. Kita super excited buat memulai perjalanan belajar bareng teman-teman muda seputar pendidikan, finansial, karir, dan juga kewirausahaan. Dan untuk membuka episode perdana ini, kita langsung bahas topik yang lagi panas banget, yaitu pay later. Karena actually faktanya ada di 2024 ini 11,7 juta pengguna pay later di Indonesia. Tapi semua paham nih terkait teknisnya, cara pakainya, dan di sini kita akan pelajari lebih lanjut bahwa apakah pay later ini akan beneran membantu cash flow atau sebenarnya cuma jebakan manis yang bikin kita merasa kaya padahal saldo sudah tipis. Untuk kupas tuntas semuanya, hari ini kita kedatangan seorang financial planner dan juga sekaligus praktisi manajemen hutang yang paham banget nih tentunya untuk perilaku keuangan anak muda. Langsung saja, hai Kak Yodi Karismanto. Halo Mbak Marisa, apa kabar? Halo, baik-baik. Kakak gimana? Baik kabarnya, senang banget bisa hadir di sini ya, dengan topik yang tadi lagi hangat ya tentang pay later. Hangat banget ini Kak. Okay, looking great today juga Kak Yodi. Terima kasih. Yes, so pertama-tama nih Kak, to start off ya. Yes. Kenapa sih sebenarnya Kak anak muda sekarang tuh suka banget sih pakai pay later nih? Dan ini sebenarnya tuh solusi untuk kebutuhan mendesak atau sebenarnya cuman bikin kita nih bisa merasa let's say naik kelas sebentar gitu ya dari kondisi finansial asli kita. Menurut Kak Yodi gimana? Oke, nah ini diriku berbicara dari sudut pandang perencana keuangan dan juga hasil observasi aku pribadi ya Mbak Marisa ya ke klien-klien yang memang diskusi mengenai tentang pay later itu sendiri begitu ya. Sebenarnya pay later ini kan salah satu fasilitas gitu yang diberikan oleh institusi keuangan untuk mempermudah kita berbelanja sebenarnya. Nah, sebenarnya di dua sisi mata uang aja nih kita melihatnya. Apakah kita bisa memanfaatkan dengan bijaksana pay later ini atau kita termanfaatkan dengan yang namanya fasilitas tersebut. Begitu. Nah, sebenarnya apa yang membuat ini menjadi fenomena yang cukup unik ya di kalangan anak muda ya. Salah satunya pastinya karena kemudahan sih Mbak Marisa ya gitu. Karena pay later ini, karena di dunia digital ini apalagi anak muda kan very digital savvy banget ya. Gitu. True. Mereka pasti nggak lepas dari namanya gadget dan social media gitu. Dan di platform-platform e-commerce pun itu sudah terintegrasi pembayaran menggunakan pay later gitu ya. Nah, dengan kemudahan ini akhirnya memberikan akses yang sangat mudah dan cepat ya kepada anak-anak muda untuk menggunakan fitur tersebut. Nah, pertanyaannya adalah siap nggak menggunakan fitur itu? Tahu nggak keuntungan dan kerugiannya gitu ya? Bagaimana nanti cara membayarnya? Itu kan hal-hal yang sebenarnya juga harus difikirkan ya mengenai pay later. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Marisa, kenapa sih ini menjadi fitur yang sangat digandrungi juga ya oleh orang masyarakat anak-anak muda ya, karena kemudahannya itu Mbak Marisa. So like we can buy now, deal with it later gitu ya. Iya benar. Okay, and yes, I totally agree sih Kak ya. Di e-commerce, travel, site semua udah sangat udah terintegrasi gitu. Jadi kayak seolah-olah saya bayar udah keluar nih pilihan otomatis pakai pay later begitu ya. Nah, itu juga makanya harus hati-hati dengan fitur-fitur atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh si e-commerce tersebut. When something kayak easy access tuh kita harus lebih ini ya, cermat. Harus lebih aware ya, harus lebih cermat gitu ya. Oke, interesting nih for the starters. Dan sebenarnya Kak kalau udah
nyaman nih dengan fitur yang sangat mudah diakses ini, sebenarnya susah nggak sih kalau kita tuh balik ke kebiasaan untuk bayar langsung gitu? Kalau ini kan kayak okay, we got the item now nih ya, we can deal with it nanti. Nah tapi kalau kita mau balik ke yang konvensional nih, aku punya uangnya dulu baru bisa beli, balik to that habit, is it possible? Possible iya, tapi butuh effort Mbak Marisa ya. Ini saya berkaca dari pengalaman klien-klien yang memang diskusi mengenai permasalahan pinjaman, terutama salah satunya terjebak tanda kutip ya dengan pay later. Biasanya saya suka mengulik lebih dalam gitu ya. Oh, yes. Oke, kenapa nih yang bersangkutan itu bisa terjebak ke permasalahan pinjaman termasuk dengan pay later gitu ya. Mayoritas dari mereka terkadang selalu bilang, Mas, Kak, saya sebenarnya minjemnya atau coba itu kecil-kecil. Nyoba ya paling beberapa ratus ribu atau juta rupiah gitu. Tapi kok nggak tahu kenapa tiba-tiba besar. Begitu ya. Berarti kan di dalamnya ada kesalahan mungkin ya dalam mengatur keuangan atau dalam mengatur kontrol spending behavior-nya. Bagaimana mereka melakukan keputusan keuangan. Begitu. Nah, berbicara dengan pay later itu kan dibuat dengan memang sangat mudah agar kita bisa mengakses dengan lebih cepat oleh si e-commerce atau merchant-merchant itu ya. Nah, itu yang harus hati-hati. Kenapa? Mungkin Mbak Marisa sadar nggak kalau atau saya sendiri deh saat belanja misalnya di online gitu ya. Kadang kita suka lihat ya, ini datangnya kapan ya? Oh masih di jalan nih gitu ya. Tapi pas datang itu kan ada rasa udah datang paketnya gitu ya. Terus dibuka itu kan ada rasa kesenangan. Habis dibuka terus bisa ngeliat barangnya gitu ya. Itu ada rasa kesenangan tersendiri yang membuat kita menjadi happy gitu ya. Ada hormon-hormon yang membuat kita bahagia lah saat kita mendapatkan itu. The dopamin. Iya, dopamin adrenalin itu keluar di sana gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang juga kadang kejadian dengan kita saat menggunakan pay later karena kemudahan itu. Bayangkan kita mungkin belum punya yang namanya dana yang cukup untuk membeli barang impian kita. Tapi kita punya dana sebagian nih. Nah, pay later kan menggunakan kesempatan itu untuk nggak apa-apa deh. Kamu punya uang sebagian, kamu bisa nyicil kok. Gitu ya. Jadi misalnya kita mau beli sepatu harga 1 jutaan gitu. Nah, kita sebagai generasi muda mungkin uangnya belum sebanyak itu tapi kita pengen gitu. Nah, dengan pay later kan akhirnya kita bisa membeli pelan-pelan. Gitu ya. Akhirnya kita bisa dapat itu dengan lebih cepat. Dan kita jadi ada rasa bahagia. Gampang ya dapat sepatunya. Saya langsung bisa dengan cara pakai pay later. Nah, jika kecerdasan kita dalam mengontrol that kind of happiness-nya itu kurang gitu ya. Khawatirnya kita jadi terbak dan menggampangkan takutnya. Besok coba lagi deh. Toh bisa nyicil kecil-kecil. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh akhirnya mindset itu buat akhirnya kejebak gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Kenapa? Karena once udah kejebak, untuk keluarnya tuh butuh tenaga yang luar biasa. Extra effort karena kita sudah terbiasa dengan kemudahan itu. Gitu, Mama Marisa. I see. Yang dari kecil-kecil bisa gitu ya. Nah, itu hati-hati tuh, kecil-kecil bisa gitu ya. Padahal nggak tahu pas udah dicicil, kok tiba-tiba besar ya. Udah gitu. Jadi hanyut, ombak gede ya udah. Sebenarnya nih Kak, karena like easy access ya for these tools, inovasi ini tuh membuat batas antara kebutuhan sama keinginan kita tuh jadi semakin blurry nggak sih? Kalau menurut pandangan Kak Yodi gimana? Oke, iya. Nah, memang butuh literasi keuangan yang sangat baik ya untuk kita bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan gitu. Hal-hal seperti ini kan mungkin ya, saya kurang paham nih, mungkin di generasi Marisa waktu diajarin nggak waktu kuliah, ini kebutuhan ya, ini keinginan ya gitu. Karena waktu saya dulu waktu mungkin SMA atau kuliah, saya coba recall, saya belum pernah tuh diajarin bahwa kebutuhan tuh ini ya, keinginan itu ini ya. Secara khusus gitu mata pelajaran bahwa ini kebutuhan, ini keinginan, kalau kamu punya dana kebutuhan dulu baru nanti keinginan terakhir, itu aku dulu nggak diajarin seperti itu. In general nggak gitu. Tapi memang penting untuk kita mengetahui basicnya dulu bahwa kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Dan kita harus memanfaatkan apapun yang kita punya itu dari arus pendapatan kita, Mbak Marisa gitu. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa untuk tanda kutip menggampangkan gitu ya, nanti saya bisa deh ambil pay later dulu, takutnya kita terbiasa seperti itu. Padahal sebenarnya hak kita atau kewajiban kita ya untuk kita berbelanja itu kan dari pendapatan yang kita punya gitu ya. Misalnya kita pendapatan punya 2 juta rupiah per bulan, nah itulah yang kita punya untuk kita berbelanja. Begitu. Kalau kita pengen, Mas saya pengen lebih dari itu, nggak apa-apa, it's good. Berarti tugas kita adalah
cari pendapatan yang lebih tinggi Tambah lagi, income-nya. tambah income lagi, begitu. Berarti kita harus punya effort untuk bisa bagaimana menambah income. Kan kuncinya sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita terbiasa dengan menggunakan cara yang mudah, kita jadi takutnya nih, khawatirnya malah gampang lah nanti kan kalau ada apa-apa saya bisa ambil dulu di sana. Dan membuat itu sebagai yang harusnya itu adalah kewajiban pinjaman pay later ya. Takutnya malah sebagai extra income. Gitu. Dan itu yang udah mulai bahaya gitu ya. Gampang nanti saya punya extra income dari pay later, itu kan bahaya. Begitu. Jadi penting sekali tadi balik ke pertanyaan Mbak Marisa bahwa kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi saat kita nanti berbelanja, kita tahu bahwa yang kita utamakan dulu adalah pasti kebutuhan. Kebutuhan adalah hal-hal yang sifatnya esensial untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya kita tidak memenuhi itu, keberlangsungan hidup kita akan bahaya nih di kemudian hari. Baik diri kita ataupun orang-orang yang kita hidupin. Misalnya kita kepala keluarga. Gitu ya. Jadi contoh makan minum, tempat tinggal, ya, terus basic pakaian gitu ya. Hal-hal yang sifatnya penting untuk bertahan hidup. Nah, sisanya yang tidak esensial itu mungkin masuknya keinginan. Gitu. Jadi kita bisa bertanya nih ke diri sendiri, kira-kira kalau misalnya kita tidak memenuhi ini sekarang, misalnya kita mau beli ini, terus kita tidak memenuhi nih barang ini, kira-kira besok keberlangsungan hidup kita akan berbahaya atau tidak? Masih bisa, tanda kutip ya, hidup nggak besok gitu ya. Kalau kita masih bisa, mungkin beli sepatu, beli baju baru gitu ya, mungkin enak keinginan belaka masih nomor 2 gitu ya. Kebutuhan adalah hal yang nomor 1. Jadi hati-hati sekali dengan yang namanya penggunaan berlebihan ya, gitu. Takutnya membatasi antara tadi kebutuhan keinginan jadi nyaru gitu ya. Iya, sama-sama apa yang nih. keluar di sosial media pengen beli deh gitu. Yes, apalagi cepat banget ya. Mungkin kayak so many F&Bs yang lagi viral, terus juga ada barang-barang like maybe pakaian, sepatu yang tetap mau in check, nggak FOMO gitu ya. Apalagi anak muda semua kan FOMO, YOLO gitu kan. Itu kan sesuatu yang masa dia punya aku enggak, aku pengen gitu ya. Nah, sama satu yang hati-hati juga nih Mbak. Ini fenomena menarik kalau saya sebutnya itu adalah social currency. Gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah untuk kita bisa diterima di lingkungan sosial. Kita kan sebagai manusia pasti ada lingkungan sosial ya, teman-teman dekat kita, sahabat. Dan mereka punya standar gaya hidup di level tersebut. Gitu ya. Nah, untuk kita diterima, berarti kita perlu menyamaratakan level sosial tersebut. Misalnya nih dia pakai baju, pakai bajunya bagus ya, merek tertentu ini. Keren nih. Keren. Agar saya bisa keterima, kayaknya saya harus juga selevel dengan mereka seperti itu. Gitu ya. Dan kita berusaha mempertahankan itu. Nah, akan lebih bahaya misalnya kita mempertahankan tetapi secara keuangan kita nggak mampu. Gitu. Jadi ibaratnya kayak agar kayak masuk di sosial, bisa masuk di sosial lingkungan tersebut, saya terpaksa nih keluar uang ya untuk membeli barang-barang agar saya bisa diterima, atau saya harus bisa ngikut dengan cara mungkin ngopi gitu ya, atau nongkrong bareng gitu ya, agar bisa diterima di lingkungan sosial. Nah, ini juga harus hati-hati karena ada beberapa orang yang akhirnya terjebak juga dengan yang namanya social currency tanpa sadar. Gitu ya, karena ingin diterima jadi terpaksa secara keuangan ngikutin gaya itu padahal belum ada kemampuan. Gitu. Jadi ibaratnya kalau peribahasa bahasa Indonesia yang besar pasak daripada tiang gitu ya. Benar. Dan yes, I can't really relate karena banyak juga sih kasusnya betul ya yang demi bisa diterima. Kalau di banyaknya pools of ini ya, new trends and everything, budaya FOMO banget nih. Sebenarnya fitur-fitur di aplikasi yang ditawarkan di pay later ini juga tuh menggoda banget nih, tanda kutip ya. Dan fitur apa sih yang sebenarnya paling sering bikin orang tuh overspending tanpa sadar? Tanpa sadar ya fitur-fitur pay later ini ya. Oke. Nah, kalau kita buka e-commerce ya, itu kan memang sudah banyak bekerja sama dengan beberapa platform tertentu ya untuk pay later gitu. Nah, yang harus hati-hati adalah ingat ini adalah kewajiban. Kalau kita ingin menggunakan, nggak apa-apa, ini adalah fitur yang bisa mempermudah kita. Nggak salah kita menggunakan itu. Tetapi harus dengan kehati-hatian dan kebijaksanaan saat kita memutuskan itu. Nah, apa yang harus hati-hati? Kita harus lihat, oke, terkadang kan ada beberapa mungkin di aplikasinya ya, itu seolah-olah kita kayak ada limit atau uang di situ ya. Selamat, kamu punya 5 juta rupiah gitu misalnya. Aku punya saldo tambahan gitu ya, seolah-olah gitu. Padahal itu kewajiban yang harus kita bayar suatu saat nanti. Nah, itu hati-hati, itu berarti bukan
punya kita ya. Itu adalah Ilusi. punya orang lain gitu. Jangan sampai kejebak bahwa oh kita ada dana nih gitu ya. Oh iya iya. Lalu iya. yang kedua, saat kita dapat promo atau diskon gitu ya. Biasanya kalau misalnya nanti pakai pay letter ini dapat diskon atau dapat promo, dapat cashback. Memanfaatkan itu nggak masalah banget, nggak apa-apa banget gitu ya. Karena namanya manusia selama ada cashback promo ya kita manfaatkan lah gitu ya, gas aja gitu, Iya. nggak apa-apa. Tapi hati-hati jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang sifatnya ternyata kita jadi malah overspending. Mumpung lagi diskon beli yang banyak misalnya. Oh, Padahal mungkin kita nggak butuh gitu, nggak butuh sebanyak itu. karena Gitu ya. mumpung nih. Karena ya. mumpung lagi diskon, mumpung lagi cashback, beli yang banyak di stok deh, nggak apa-apa gitu ya. Padahal kita nggak butuh sebanyak itu juga harus hati-hati ya, jangan sampai jadi malah overspending. Lalu yang ketiga juga saat kita check out nih Mbak Marisa ya. Kalau Oh. check out itu kan biasanya ada pilihan pembayaran Yes. ya. Nah hati-hati lihat dulu pilihan pembayarannya, jangan sampai nggak sengaja. Takutnya opsi pembayaran mungkin pay letter ya jadi opsi yang default gitu ya. Oh. Padahal kita pengen bayar mungkin pakai kris atau cash ya atau transfer, kepilihnya malah fitur pay later gitu ya. Nah itu harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai malah nggak sengaja memilih fitur tersebut. Nah ini hal-hal yang mungkin ya harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai tanda kutip terjebak gitu terhadap ilusi-ilusi tadi katanya Mbak Marcia, ilusi-ilusi yang jadinya nanti malah membuat tanggungan kita semakin tinggi gitu. I see, Kak Yodi. Soalnya memang betul ya, kalau dengan kemudahan yang itu tadi, dengan ditambah promo-promo menarik, itu no wonders ya, jadi sebuah fenomena yang luar biasa sekali Benar. sekarang. Dan juga dari pengalaman Kak Yodi nih as financial planner juga ya, ada nggak sih Kak kasus di mana orang mulai dari cicilan yang tadi ya, yang mungkin kecil gitu ya, tapi dari kecil itu jadi crisis gitu. Nah dan biasanya polanya tuh seperti apa sih Kak? Oke. Nah ini berbicara dari klien-klien yang pernah diskusi ya sama diriku ya Mbak Marisa ya gitu. Jadi selalu awal mulanya itu mereka mulai dari yang kecil gitu ya. Mas saya cuman mulainya kecil-kecil kok, pay letter sekian gitu. Tapi kok tiba-tiba membesar ya. Oh saya tuh sebenarnya ngikut kakak saya coba pakai, saya coba ikut juga deh gitu. Tahu-tahu ternyata tiba-tiba saya nggak sanggup, jadinya tambah besar gitu. Nah biasanya kasusnya itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Mereka pasti ngambilnya dari yang kecil gitu ya. Setelah kecil mereka merasa enak ya, bisa cepat dapat barangnya. Oh ternyata cicilannya ringan, saya coba lagi deh besok gitu. Saya coba lagi, nyoba lagi, keenakan lagi nih. Ada namanya instant gratifications ya, karena kemudahan untuk bisa mendapatkan barang-barang yang kita suka dengan cara yang sangat mudah. Nyoba lagi tanpa mereka sadar bahwa ternyata cicilannya semakin besar gitu. Kalau kita berbicara laporan arus kas pendapatan ya, kecenderungan kita dapat gaji atau pendapatan tuh di satu periode ya Mbak Marisa. Kayak misalnya di akhir bulan atau awal bulan gitu ya. Tapi saat kita mencicil, kita keputusan pembelian itu kan nggak cuman di awal bulan atau akhir bulan aja. Kadang di tengah bulan pas lagi pengen, coba deh nyicil. Nah bayangkan ini yang kadang mungkin suka nggak kepikiran. Ternyata setelah ditambah-tambah nih, oh awal bulan aku beli, tengah bulan beli lagi, minggu ketiga beli. Ternyata cicilannya jadi banyak. Cicilan per bulannya, tanggungannya. Padahal gajiannya pas di akhir bulan. Gitu ya. Jadi hal ini yang membuat mereka jadi kayak, oh ternyata total yang harus saya bayar itu besar tapi saya gajiannya masih nanti. Nah, ini. Gap antara dia harus membayar sampai gajian itu kan bisa aja ada kemungkinan saya bayar pakai apa ya. Gitu. Nah, kalau udah mulai seperti ini, akhirnya bingung. Kebanyakan dari mereka cari cara yang instan lagi. Karena terbiasa sesuatu yang mudah. Apa cara yang instan? Pinjam lagi. Gitu. Karena kebanyakan mereka mungkin malu ya untuk meminta pertolongan. Ya wajar mungkin karena namanya pinjaman ya, nggak semua orang mungkin terbuka gitu. Jadi daripada saya menyusahkan orang lain karena masalah pinjaman saya, udah deh pinjam lagi deh untuk nutup yang sebelumnya. Nah, ini adalah langkah yang biasanya saya sebut wah udah mulai masuk ke jebakan gali lubang tutup lubang. Nah, ini pasti akan membesar. Jadi kalau misalnya sudah mulai seperti ini, itu tanda-tanda bahaya sebenarnya, bahaya finansial. Karena pasti akan membengkak, membesar sampai akhirnya bisa berlipat-lipat gitu. Jadi pinjam di A tutup di B, pinjam di B tutup di ini gitu terus gitu, ya. Ya, dan itu teknik yang kurang tepat untuk bisa menyelesaikan pinjaman gitu.
sesaat itu kayak terasanya tuntas mungkin Iya. ya, tapi sebenarnya malah justru Bertambah besar. tambah besar, tambah Iya, dalam. hanya menunda masalah. Buy time dulu Buy ya, time dulu, ibaratnya buying time. ya. I see. Dan sebenarnya Kak, kalau kita lihat patternnya juga nih ya, sebenarnya untuk orang-orang yang mungkin terjebak Yeah. di cicilan pay later tadi yang dari lubang tutup lubang, dan juga sebetulnya hanya dari kalangan yang cenderung mungkin pendapatannya masih UMR atau mungkin di bawah UMR, atau sebenarnya way lebih beragam gitu. Mungkin gini ya, aku kan mungkin agak awam nih. Kalau misalkan income aku tinggi gitu, apakah itu menjamin like I'll be free gitu dari debt dan Dari hutang gitu ya, ya. dari Karena hutang. gajinya besar gitu ya. Betul. Gimana menurut Kakak? Oke, ini fakta menarik ya. Mungkin Oke. belum ada studinya, tapi ini soalnya berdasarkan kacamata saya, pengamatan langsung terhadap klien-klien yang misalnya diskusi atau butuh pendampingan gitu. Ternyata banyak yang mengira Mas Yodi ini mohon maaf punya hutang mungkin karena gajinya kecil kali, gajinya UMR gitu ya, atau mungkin kerjanya mohon maaf kerjanya bukan yang di kantoran kali gitu ya. Ternyata nggak juga loh Mbak Marisa gitu. Ternyata masalah pinjaman itu bisa menyasar ke berbagai macam strata sosial, umur, gender, termasuk pendapatan gitu. Jadi pendapatan yang UMR dan yang di atas 2 digit, 3 digit itu juga ada Mbak Marisa gitu. Mereka punya masalah pinjaman gitu ya. Mau dia levelnya staff gitu ya, dari level staff paling bawah sampai yang levelnya head, manager, direktur itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya permasalahan pinjaman itu bisa menyasar ke siapa saja. Dan saya akhirnya mempelajari, kenapa ini terjadi gitu ya. Karena orang berpikir, ya kalau gajinya udah gede harusnya aman dong gitu ya. Secara finansial nggak apa-apa, walaupun gajinya udah besar gitu ya. Harusnya yang kenanya ke orang-orang yang gajinya biasa-biasa aja. Ternyata saya kan suka mencoba mendalami ya, kenapa sih Bapak Ibu ada masalah pinjaman? Karena pasti semua orang kalau ditanya pengen nggak punya masalah pinjaman, pasti nggak ada yang mau gitu ya. Yes, true. Setelah ditelisik gitu ya, ada beberapa faktor gitu. Seperti kalau di pencanduan tidak ada namanya proteksi, jadi kebutuhan medisnya tiba-tiba naik. Ada yang sakit gitu, asuransinya nggak cukup, proteksinya nggak cukup, jadi terpaksa meminjam gitu ya. Fenomena menarik juga selanjutnya adalah keputusan finansial yang cenderung keliru, literasi finansialnya kurang baik gitu. Jadi saat mengambil keputusan keuangan, misalnya contoh mau menikah, mau beli rumah, mau beli mobil, tidak difikirkan dengan sangat matang. Memikirkannya hanya kondisi saat ini. Saat ini saya masih mampu, saya masih ada pekerjaan, bisalah saya bayarnya. Nah yang kita lupa adalah kita nggak tahu masa depan seperti apa. Ingat 5 tahun lalu kita ada COVID, kita nggak ada yang tahu bakal ada COVID ya. Bahkan sampai sekarang ekonomi juga masih berusaha untuk reviving ya akibat COVID tersebut. Kita nggak ada yang tahu. Jadi masa depan kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau di perencanaan keuangan, kita jangan berpikir masa kini memang. Harus dilihat 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana gitu. Lalu juga alasan yang ketiga ternyata dari gaya hidup yang mohon maaf berlebihan. Bisa gitu ya. Gitu. Karena FOMO itu tadi. Karena FOMO, gaya konsumsinya berlebihan gitu. Ada yang datang ke saya, ya maaf Mas, saya memang sadar saya punya pinjaman cukup banyak karena saya terlalu konsumtif masa lalu saya. Saya diajak jalan kemana sama teman, ayo jalan gitu ya. Padahal saya nggak tahu uangnya ada atau nggak. Yang penting oke dulu lah jalan gitu ya. Ada barang apa, saya beli gitu ya. Makan-makan sama teman, udahlah saya yang bayarin gitu ya. Yang hal-hal yang berlebihan seperti itu yang akhirnya membuat dia spending behavior-nya itu tidak terkontrol gitu. Karena nggak terkontrol akhirnya masuk ke pinjaman. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat sebenarnya tidak hanya masalah gaji aja. Kontrol diri kita itu yang paling penting sebenarnya terhadap keuangan Mbak Marisa gitu. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman nih, untuk yang people juga ya gitu. Saat nanti misalnya nih masuk ke dunia kerja gitu ya. Hal pertama yang harus dijalankan ya gitu adalah literasi finansialnya harus dibagusin. Langsung belajar tentang literasi finansial gitu ya. Mungkin langsung buka YouTube-nya PJI ya, atau mungkin PJI ya, atau belajar tentang literasi finansial untuk tahu bahwa bagaimana cara mengatur keuangan gitu ya. Yang kedua dari sisi kecerdasan emosionalnya, bagaimana kita mengontrol hasrat finansial kita untuk menggunakan uang kita
apalagi kalau gaji pertama ya, itu kan biasanya happy banget ya, gitu. Reward. Gitu ya. Baru pertama kali kerja dapat gaji pasti pengennya ingin apa ya? Membahagiakan diri sendiri ya, gitu. Self reward lah ibaratnya gitu ya. Belanja itu nggak apa-apa, menyenangkan di sini adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana kita mengontrol itu sangat mempengaruhi masa depan finansial kita, gitu. Agar kita tahu mana yang harus kita keluarkan kebutuhan misalnya, mana yang harus oke ini nanti dulu, mana yang harus kita prioritaskan untuk masa depan keuangan kita. Gitu loh Mbak Marisa. Tetap diporsiin gitu ya Kak Benar, ya. Untuk benar. self reward ada tapi mungkin nggak ya 100% Benar, gitu gitu. ya. Nggak apa-apa kok seneng-seneng, hidup kita kan juga pengen seneng-seneng ya, Oh, boleh yes. kok nggak apa-apa. I see. So sebenarnya berarti kalau kita lihat it's not about ini ya Kak, nominal income yang kita punya, tapi it's about polanya ya, Benar. behaviornya yang Behavior bikin kita, perilaku kita. ya, yang bikin semua kalangan tuh bisa kena gitu ya. Benar. Kan tadi ibaratnya kita ada beberapa red flag di financial terms gitu ya. Ya. Nah sebelum semuanya telat nih Kak, apa tanda-tanda awal like for signs nih yang kayak kita notice, oh kayaknya financial aku udah mulai nggak sehat nih akibat pay later khususnya ya. Ya. Nah itu alarmnya ada apa aja sih Kak kira-kira Oke. tuh? Paling mudahnya itu kita melihat rasio ya. Ini agak belajar dikit nggak apa-apa ya. Oh boleh banget. Kita melihat rasio dari pendapatan baik setiap bulan ya, tergantung pendapatan kita dapatnya bulanan atau mungkin mingguan dibuat jadi 1 bulan ya. Dengan rasio cicilan pinjaman kita nih Mbak Marisa. Oh ya. oke. Jadi kalau sudah menyentuh 15% untuk cicilan pay later ya, konsumtif mau pay later, pinjaman daring gitu ya, atau pinjaman konsumtif lain, itu harus mulai, itu udah lampu kuning. Oh. 15% ya. 15%. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya 10 juta ya 1,5 juta itu udah lampu kuning. Lampu kuning. Ya. Kalau udah sampai 30% mentok Oke. itu udah lampu merah. Jadi jangan lebih dari itu. Merah. Ya. Oke. Kalau udah lebih dari 30%, 50%, saya udah nggak tahu tuh lampu apa Ini ya. iya, lampu hitam. Soalnya kan red flag atasnya Iya, black flag lampu ya warna-warni, katanya ya. iya. Macam-macam. Jadi jangan sampai lebih dari itu gitu ya. Aduh, oke. Jadi sebenarnya kalau yang nanya, emang minjem nggak boleh ya Mas? Kok kayaknya serem amat sih minjem pay later, pinjaman? Nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Oh, Tapi yes. harus hati-hati. Itu dia tadi, kecerdasan emosional kita tuh harus kuat banget. Hmm. Saat kita mau masuk ke sana, pertanyaan saya, siap belum? Nanti kalau kamu digoda macam-macam sama pay later dan pinjaman lainnya udah siap. Kalau siap, apa? It's okay, go ahead. Gitu ya. Mantapkan hati. Mantapkan ya. hati. Namanya juga fasilitas bisa kita manfaatkan. Tapi itu tadi aturannya 15% berarti udah lampu kuning, 30% udah lampu merah, lebih dari itu udah lampu hitam ya tadi. Lampu hitam. Nggak bisa nyala. Gitu. Udah sudah sulit Iya, ya. Oke. Tapi kalau misalkan let's say aku udah notice nih, udah kayak analyze, oh aku di tahap yang mana gitu ya. Nah ini kalau let's say amit-amit banget gitu Kak, tanpa sadar gitu, dan ternyata kita sudah di yang lampu hitam atau mungkin beyond yang lampu hitam gitu ya. Ini is it possible untuk kita tuh revive gitu, atau kayak maksudnya kan bagi kita mungkin kayak aduh kayaknya udah deh I'm doomed for good nih, udah tamat deh gue endgame gitu. Mungkin ada yang gitu ya. Nah tapi sebenarnya possible nggak sih untuk pulih lagi gitu? Dan kalau misalkan possible, kira-kira langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan supaya bisa tuntasin hutang tersebut Kak? Oke, kalau berbicara apakah possible, mungkin atau enggak, sangat mungkin. Ya, Oh, sangat oke. mungkin untuk bisa kita menyelesaikan pinjaman-pinjaman kita. Jadi tidak ada akhir dari itulah. Masih bisa kita menyelesaikan. Cuman kita harus sadar bahwa kondisi kita itu tidak bisa diteruskan. Tadi kan sudah ada rasionya ya, 15%, 30%. Atau misalnya yang people udah lebih dari 30 atau 50%. Oke. Langkah pertama adalah stop untuk meminjam lagi. Atau gali lubang tutup lubang. Stop dulu. Jangan mengambil pinjaman baru atau mengambil pinjaman tapi untuk nutup yang sebelumnya. Istilahnya kayak gali lubang tutup lubang. Kita stop, itu yang pertama, gitu ya. Lalu yang kedua, coba kita evaluasi dulu kas kita bagaimana, laporan arus kas kita. Pendapatan kita berapa, cicilan pinjaman kita bagaimana. Gitu ya. Biasanya saya akan ajak, oke kita evaluasi masih ada kemampuan tidak untuk mempertahankan pembayaran pinjamannya. Gitu ya. Kalau memang masih ada kemampuan berarti ya udah kita bersakit-sakit dahulu. Toh itu keputusan finansial yang sudah diambil, jadi harus tanggung jawab untuk menyelesaikan. Ya, jangan pengen seneng-senengnya aja kayak gitu ya. Gitu, jangan pengen instant gratification-nya aja, tapi juga harus berkewajiban untuk menyelesaikan, gitu ya. Kalau masih sanggup ya udah, beberapa pengeluaran yang mungkin tidak esensial, tidak penting kita cut dulu.
Ya, fokus aja untuk kebutuhan pokok. Yang penting kebutuhan pokok itu harus diselamatkan dulu ya. Makan, minum, tempat tinggal. Selamatkan, sisanya kita cut dulu. Selesaikan pinjaman dari bunga yang paling tinggi biasanya. Bunga paling tinggi, cicilan yang masih lumayan tinggi itu kita cepat-cepat selesaikan. Lalu kalau misalnya nggak cukup mas, pendapatan saya juga kayaknya nggak sanggup deh ini gitu. Ada juga banyak yang seperti itu. Oke, kita lihat dari aset. Kamu punya aset apa saja? Masih ada sisa tabungan? Masih punya motor nggak? Laptop, HP segala macam. Coba kita lihat apa yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa menyelesaikan. Apakah beberapa aset kita coba untuk likuidasi dulu jadi dijual gitu ya, atau tabungan kita jual, punya emas misalnya kita jual untuk menyelesaikan itu pinjaman gitu. Aduh, nggak cukup juga mas. Ada juga mungkin seperti itu ya. Oke, kita lihat dari lingkungan, ada nggak yang bisa membantu. Nah terkadang beberapa atau seringnya juga ya, mungkin rekan-rekan yang punya permasalahan pinjaman, namanya mungkin juga pinjaman ya, menutup diri akhirnya dari ke lingkungan. Gitu, karena ya namanya masalah pinjam kan hal-hal yang sifatnya tabu untuk didiskusikan ya. Begitu. Bahkan sekelas seorang pasangan misalnya suami istri pun ada juga yang menutupi dari pasangannya, itu juga banyak. Gitu. Jadi dalam situasi ini ibaratnya oke, saya ajak coba kita terbuka gitu. Pendapatan nggak cukup, dari aset juga nggak cukup. Ibaratnya nggak bisa kan berdiri dengan diri sendiri, sulit kan? Karena kemampuannya nggak ada. Coba membuka diri, kita cek dari lingkungan sekitar ada tidak yang bisa membantu. Mungkin orang tua, ya untuk yang people mungkin siapa tahu orang tua mau membantu. Keluarga terdekat, kakak, adik, pasangan, kita lihat siapa yang akhirnya bisa membantu situasi ini. Nah, ini yang menjadi tantangan juga nih untuk akhirnya bisa terbuka dengan lingkungan. Gitu. Karena paham ya namanya masalah pinjaman kita tidak ingin semua orang tahu. Begitu. Tapi kalau kita memang ingin mindsetnya ingin menyelamatkan masa depan finansial kita, berarti kita juga harus melakukan cara-cara yang tanda kutip ya cukup ekstrim atau berbeda dari apa yang udah kita lakukan saat ini. Ibaratnya dengan cara saat ini aja nggak selesai nih pinjamannya ya gitu. Jadi kita cari cara lain. Ya salah satunya adalah memanfaatkan lingkungan sekitar dulu nih, yang orang-orang terdekat. Karena ada beberapa dari cerita klien saya yang akhirnya, mas setelah saya diskusi, saya akhirnya berani terbuka dengan keluarga, dengan orang tua. Alhamdulillah orang tua saya akhirnya mencoba untuk membantu saya akhirnya nyicil ke orang tua balik. Ada yang seperti itu akhirnya. Oh saya akhirnya terbuka dengan pasangan saya. Gitu. Memang nggak mudah banget untuk akhirnya terbuka itu. Tapi setidaknya kita punya support system. Itu yang paling penting saat misalkan pinjaman. Selain financial support ya, yang paling penting adalah support, mental support atau psychological support juga. Yang memberikan kekuatan kepada mereka. Oke, kamu punya masalah, oke nggak apa-apa, aku support kamu. Gitu. Kamu pasti bisa. Gitu. Itu hal-hal yang ternyata dibutuhkan oleh orang yang punya masalah pinjaman. Selain financial support, Mbak Marisa. Gitu. I see. Jadi kalau misalkan kita udah ibaratnya tadi kan, kalau kita lihat flow-nya ya kak ya, aduh ini kecil bisa lah. Oh no, kok jadi mulai berat ya? Oh masih bisa deh pakai cara ini, gali tutup. Hah, kok udah begini deh? Makin membengkak. Aduh di sini mungkin udah nggak bisa nih, pinjam di sini nggak bisa gitu, pinjam ke teman juga, aduh malu gitu, misalkan contoh ya. Dan juga di akhir we knew that didn't work, so the thing is kita perlu cari tadi support ya, dari orang-orang terdekat dan mungkin profesional juga, like Kak Yodi here. Iya, biasanya ada beberapa yang datang ke saya suka tanya, udah jujur ke siapa aja nih? Ada yang bilang, oh saya belum kemana-mana. Jadi saya sering sekali menjadi orang pertama yang tahu gitu. Saya bilang, oke terima kasih ya Bapak, Ibu, Mas, Mbak, saya jadi orang pertama yang tahu gitu ya. Somehow honored tapi somehow kayak aneh tapi oke deh, saya menghargai gitu ya. Oh I see, oke. Dan kalau ini Kak, kita kan overall discussion tadi yang kakak sempat mention juga, kok kayaknya serem banget nih pay later, aduh apa lebih baik nggak usah pakai apa gimana gitu ya. Namun fitur ini kan pasti ada hal positif yang bisa kita manfaatin, itu tadi ya Kak ya. Sebenarnya kapan sih pay later itu boleh kita pakai dan pakainya tuh dengan sehat gitu ya. Like tadi kan mungkin kita udah singgung soal boleh dipakai kalau udah
tahu nih mana kebutuhan, mana keinginan gitu ya. Terus kalau cara pakainya secara sehat ada mungkin hitungan khususnya gitu kan. Tadi selain yang 30% itu kan umumnya ya. Tapi kalau untuk anak muda yang people here yang mungkin masih income kita dari part time atau mungkin dari bulanan atau seperti apa, itu kakak ada saran apa nih? Oke. Nah, untuk yang people nih yang mungkin baru pertama kali kerja, misalnya first jobber, atau baru kerja belum sampai 5 tahun misalnya gitu ya, masih meniti karir. Jadi saat kita pertama kali memiliki pendapatan, hal pertama yang secara perencanaan keuangan ya, yang harus diutamakan itu adalah memproteksi diri kita gitu ya. Jadi sebenarnya jangan mengambil kewajiban pinjaman dulu nih gitu ya, tapi proteksi dulu gitu. Dengan apa? Dengan kita setidaknya punya, kalau asuransi setidaknya BPJS Kesehatan gitu ya. Dana darurat itu dikumpulin dulu, dipenuhin 3-6 kali dari kebutuhan pokok gitu ya. Setelah proteksinya cukup, baru boleh kita mengambil keputusan keuangan lebih lanjut. Salah satunya misalnya kita ingin mencoba meminjam, termasuk paylater, nyobain paylater, nggak apa-apa. Tapi proteksinya kita ada dulu. Jadi ibaratnya proteksi itu kayak layer pengaman, kalau ada apa-apa kita jatuh, kita nggak jatuh yang lebih dalam. Ada pengamannya, safety netnya. Nah itu sebenarnya yang harus kita utamakan dulu gitu. Jadi kalau mau paylater nanti ya, selain rasio yang tadi ya 15-30%, coba refleksi lagi dana darurat itu udah kekumpul belum gitu ya. 3-6 tuh gampangnya dari kewajiban kebutuhan pokok bulanan gitu. Lalu insuransinya udah ada belum? Setidaknya BPJS Kesehatan udah ada gitu. Kalau udah ada, proteksinya udah cukup, boleh kita mungkin mengambil keputusan keuangan termasuk mencoba untuk meminjam seperti paylater gitu. Nah itu tuh kunci sederhana ya, bisa diambil sama young people ya gitu, kalau memang nanti mencoba untuk ke paylater. Jadi kalau misalkan kita tanya sebenarnya boleh nggak sih pakai? Boleh nggak apa-apa ya. Namanya juga fasilitas ya, fasilitas dari institusi keuangan tuh boleh banget gitu. Jadi sebenarnya paylater itu juga kalau secara fungsi ya, itu kan membantu ekonomi juga ibaratnya, karena dia pinjaman konsumtif gitu ya. Ekonomi itu akan berjalan jika keseluruhan warga itu berkonsumsi. Mengkonsumsi itu maksudnya dia membeli barang, ada transaksi gitu ya. Ya bayangin dulu pas zaman Covid, transaksi jual beli kan minim banget gitu, sehingga ekonomi jadi tertekan gitu ya. Nah itu dia makanya saat Covid pemerintah akhirnya yang spending agar apa, ekonomi berjalan. Nah sebenarnya pinjaman seperti paylater, pinjaman daring itu salah satu manfaatnya untuk menggerakkan ekonomi juga gitu. Jadi daripada menunggu misalnya seseorang itu punya kemampuan ekonomi yang cukup gitu, yang mungkin cukup lama, akhirnya dengan ada pinjaman ini terdorong ekonominya gitu, ada insentif lah gitu, selama digunakan dengan bijaksana gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya ada, nggak apa-apa gitu. Jadi untuk yang people, Kak saya ingin coba soalnya paylater itu ada diskon kan, sebenarnya banyak diskon, banyak promo-promo, manfaatkan saja gitu. Cuman pujinya tadi harus siap dengan ilusi-ilusi yang mungkin akan menjebak kita. Jadi itu harus hati-hati gitu ya. So bisa kita katakan juga, we buy it now, we might pay it later, tapi we don't have to provide the money later. Nggak nyiapin uangnya tuh nanti, tapi udah siap dulu ibaratnya gitu ya. Benar. Terakhir Kak Yodi, boleh mungkin kakak share 3 juga kebiasaan anti nyangkut pay later nih Kak. Anti nyangkut ya yang bisa dilakukan oleh young people kita di sini. Nah kalau tadi kan saya berbicara sebenarnya dari sisi rasio udah tadi ya, aplikasi maksimal di 3 aplikasi gitu ya. Jangan lupa proteksi itu dari sisi literasinya lah, knowledge-nya udah dapet. Nah saya akan coba ngajarin dari sisi bagaimana kita mengontrol hasrat atau hasrat finansial kita lah gitu, triknya ya. Pertama, setiap ada keputusan keuangan misalnya nih keluar di beranda sosial media, atau mungkin dari teman kita nge-share sesuatu dan kita ingin membeli, ada keputusan keuangan ya. Saya menyarankan coba luangkan 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Kita bernafas Mbak ya. Jadi emosi itu kan jalannya lebih cepat ya daripada logika kita. Karena kita senang, bahagia itu ya, itu kan cepet banget naiknya, namanya juga emosi. Tapi logika kita tuh jalannya agak lambat gitu. Jadi kita dengan bernafas itu sebenarnya memberikan waktu terhadap logika kita untuk main. Jadi kita bisa berpikir secara bijaksana. Nah dengan bernafas 1 menit aja, saya ajak kita 4 detik tarik nafas, lalu 4 detik tahan, 7 detik hembuskan. Ulangin selama 4 kali.
Oke. Total 1 menit. Nah, setidaknya itu memberikan ruang kita untuk bisa berpikir lebih rasional. Ya. Ini berarti bisa diterapin pas ini ya Kak, tiba-tiba muncul notif Jepang 2026 misalkan. Iya, gitu. Langsung udah inget kan kata Kak Yodi, suruh nafas dulu semenit. Gitu ya. Semenit aja, saya nggak minta lama-lama ya, gitu. Semenit aja, gitu ya. Semenit aja. Oke. Gitu ya. Itu yang pertama nih. Kedua, Oke. kita bisa tunda sementara aja. Habis nafas kan, masih galau nih. Tunda dulu. Ya, tunda selama beberapa jam atau 24 jam sehari. Tunda dulu pembelian. Nanti dulu deh. Siapa tahu mungkin saat itu memang lagi hype-nya lagi naik aja. Ya, misal kita jalan-jalan di mall, kadang di etalase tiba-tiba ada barang yang bagus baru keluar gitu ya. Ih, bagus nih, gitu ya, keren banget, namanya juga di pampang begitu kan kelihatan keren ya. Coba muter lagi deh ke mallnya, besok lagi deh datang. Masih kepengen atau enggak? Oh, Gitu ya. Gitu. buat ngetes ini Buat ngetes. impulsive reaction atau gimana gitu Benar, ya. gua sampai Oke. dua. Yang ketiga, diskusi dengan orang yang dipercaya gitu. Terkadang manusia itu punya yang namanya cognitive bias ya, berpikirnya bias. Saya butuh kok ini, ini hal yang saya nggak punya nih, saya harus beli gitu ya. Karena pemikiran kita sendiri gitu. Nah, coba kita diskusi dengan orang lain yang bisa diajak untuk mengambil keputusan-keputusan keuangan. Jadi kita coba cari satu aja setidaknya orang yang kita percaya. Setiap ada keputusan keuangan kita diskusi sama mereka. Nah, orang ini adalah orang yang bisa men-trigger pemikiran kita bijaksana. Entah itu orang tua misalnya, ya, pasangan, ya, atau yang people misalnya punya pacar, mungkin ke pacar dulu diskusi ya gitu. Sayang, ini saya mau beli ini, kira-kira menurut kamu gimana gitu. Atau teman deket, bestinya gitu ya, kira-kira menurutmu ini aku mau beli ini oke atau enggak gitu ya. Atau ke perencana keuangan juga boleh misalnya gitu. Apalagi kalau keputusan keuangan yang cukup besar. Agar apa? Agar akhirnya ada input-input yang mungkin tidak terfikirkan dengan kita, akhirnya oh ya juga ya, oh benar juga ya gitu. Nah, setelah 3 ini kita jalankan ya, coba kita refleksi apa yang kita inginkan, kita pengen beli itu ternyata butuh atau enggak sih gitu ya. Uangnya ada atau enggak ya gitu. Terus anggarannya udah saya anggarkan atau belum. Jadi pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk membantu kita berpikir dengan lebih bijak gitu. Jadi dengan 3 ini mudah-mudahan bisa membantu kita saat mengambil keputusan itu lebih bijaksana. Tidak berdasarkan emosi yang tiba-tiba sesaat naik, terus akhirnya istilahnya kan impulsive buying ya. Membeli sesuatu karena dorongan yang tiba-tiba naik gitu ya. Tahu-tahu setelah beli, oh udah, oh ya udah, gitu aja gitu ya. Setelah beli, tapi emang lagi Berlalu. habis itu berlalu gitu ya, malah jadi saya. Ya, tapi hutangnya belum berlalu ya. Betul berjalan gitu ya. Tetap berjalan. Gitu. Oh, I see. So, di sini Kak Yodi menarik sekali discussion hari ini. So, bisa kita simpulkan juga ya to our young people here, dan juga kalau pay later itu boleh banget digunakan karena itu sebuah tools ya yang tentunya mempermudah transaksi kita, dan juga pentingnya adalah untuk mengetahui batas amannya juga ya. Yang tadi kalau bisa 10%, 15% ya itu udah kita mulai jaga gitu ya. Dan juga di sini aku lihat kalau misalkan kita sudah terjerat pun, sudah gone too far, it's alright gitu. Nggak perlu malu, nggak perlu menutup diri atau merasa hopeless gitu ya. Kita bisa reach out ke orang yang trusted, mulai dari tadi orang terdekat gitu ya. Kemudian orang-orang yang bisa memberikan bantuan, entah financial support ataupun moral support. Dan tentunya bisa juga kita ke professionals, in this case like to our financial planner. Dan juga kalau nanti sudah, we have to keep like this mindset, it's not the end gitu ya. Yes, benar. It's not the end, masih bisa membangun kembali keuangannya gitu. Jadi kalau di sini yang people atau mungkin yang menonton ini sedang ada dalam masalah yang sama gitu ya, di luar sana juga banyak, Mbak Marisa ya, memang nggak kelihatan aja gitu. Jadi kita tidak sendiri gitu. Banyak di luar sana yang juga sedang berjuang ya untuk menyelesaikan mungkin masalah pinjamannya. Tapi satu hal saya selalu melihat mereka-mereka yang akhirnya bisa menyelesaikan, satu hal mendasar itu adalah komitmennya kuat untuk saya ingin selesai. Saya nggak mau kembali lagi, saya ingin keuangan saya sehat. Pertama komitmennya, sehingga itu membuat dia akhirnya bersemangat untuk akhirnya menyelesaikan gitu. Jadi tidak hanya ngomong aja, tapi memang punya komitmen dan action plan-nya. Itu yang paling saya sering lihat dari orang-orang akhirnya bisa kok selesai satu persatu gitu ya.
So, once again, terima kasih banyak Kak Yodi for discussionnya yang very insightful here. Dan untuk our young people, para pendengar PJI Insight, ingat, pay later itu bukanlah uang tambahan, itu tetap utang yang harus dibayar. Jadi, bijaklah sebelum klik check out, oke? Dan sebelum mengiyakan that trip. Dan terima kasih sudah mendengarkan PJI Insight. Jangan lupa follow dan share episode ini kalau kalian merasa bermanfaat. Nantikan episode berikutnya karena masih banyak sekali topik seru yang akan kita bahas. So, aku Marisa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Keep curious and stay insightful.